Syariat itu bagikan perahu, Torekoh bagikan air, ya kan. Hakikat itu dasar samudra, bahkan ma'rifat itu yang dituju yang namanya mutiara. Paham widatul wujud. Kalau dat itu wujud, tapi kalau jasad-jasad kita, sifat-sifat ini kan maujud. Malah yang wujud ini nggak ada batas, tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu itu wujud. Tapi kalau maujud itu ada bentuk, ada warna, bahkan ada wilangan. Nah, maka kata wujud itu jangan disamakan yang maujud. Maka orang pahami widatul wujud itu menganggap tembung kata kalimah la ilaha dan ilallah atau bermusahadah atau sesahitan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kadang kan asyhadu bersaksi saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Yang ada ini bukan. Berarti kalau dia itu mau melihat yang nampak wujud, itu yang nampak ini harus kita tiadakan. Baru muncullah yang wujud. Kalau muncul itu bagaimana ya? baru Kalau dia muncul itu dari mana munculnya itu loh? Kalau di logika akal kan karena hilangnya yang ada ini tadi, Mbah. Hilangnya yang ada itu baru yang ada ini baru terlihat. Yang wujud baru terlihat. Iya, kalau muncul itu kan Lah ini tadi ketutupan itu. Nah, sebenarnya tidak bisa tertutup oleh segala sesuatu kok. Yang tertutup oleh segala sesuatu pandangan kita sendiri. Iya. Karena wujud itu tidak bisa tertutup oleh segala sesuatu. Yang nutupi sifat dat yang wujud ini adalah sifat-sifat yang maujud ini. Pandangan kita sendiri. Pandangan kita sendiri yang terhalang oleh yang nampak-nampak ini. Kalau kamu ingin tahu kuasa Allah, pandanglah aku. Pandanglah aku, karena aku ini adalah pengejawantah dari dia. Tapi ketika kalau pengen tahu wujud Allah, Mbah, kalau mau tahu wujud Allah, yang maujud apa yang wujud? Kalau mau tahu sifat Allah yang wujud, ya saya ini. Sifat larinya, Mbah, bukan zat, bukan zat. Nah, kalau kita ingin tahu zat yang sebenarnya, yang sungguh wujud, itu harus kita bisa menutup sifat kita. Tenggelamkanlah sifatmu di dalam datmu. Buku sing dupa kumulun angening kentiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Gerobokan. Pada malam hari ini kita masih dalam lingkup pembahasan sebenarnya bedah buku Miftahul Jannah. Tapi saking banyaknya pertanyaan, kadang-kadang malah digudak-gudak. Digudak-gudak itu bahasa Indonesianya apa? Dikejar-kejar. Nah, kadang-kadang telepon sama admin, kok gunaku pertanyaan dan dijawab-jawab toh, Mbah. Yang sabar, karena pertanyaannya oke. Karena setiap kali podcast itu tidak setiap hari. Jadi ada kadang seminggu sekali, karena banyaknya acara, banyaknya kegiatan. Jadi podcastnya ya manut kahanan. Kadang disi kekenduren. Kenduren ini kenduleren. Kenduleren. Pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @mahrusrembang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulo subscribere jenengan dari Rembang. Ajenge tanglet Yai. Nalika ning zikir niku ingkang kula raosake padanging pikir kanthi niat takorup. Ugi kanthi pasrah lan nekotake diri kita niku mboten wujud, ingkang wujud namung Gusti. Dipun arahake ing telenging ati, mohon koreksi napa niku empun leres Yai. Niki nyuwun koreksi dari apa yang telah dia lakukan, Mbak. Ya namanya orang usaha. Nggih. Niat kolwat nyelangpa itu kan sudah benar. Nggih, nggih. Benar, tapi masalah benar. Seharusnya segala sesuatu harus ada gurunya toh ya. Ada pembimbing. Ada pembimbing, bahkan jenenge harimau itu harus ada pawangnya kok. Nggih. Semua itu harus ada pawang. Kalau nggak ada pawangnya ya aku jamin ya benar atau salah tidak akan bisa. Tidak akan bisa mendeteksi. Karena nafsu itu lembu banget, karena nafsu itu di mana saja minta bagian. Nafsu di mana saja minta bagian. Maka harus ada pembimbing, harus ada pawangnya, ahlinya yang nuntun aja. Nggih. Ilmu tanpa guru jarine setan ya. Setan gurune. Nah, setan gurune ya, setan itu kan ya hawa dan nafsu kita sendiri ini. Ya ketakutannya nanti mboten saged mendeteksi salah dan benar. Ya, iya. Dan Nabi Musa saja orang sengalim sedunia. Nggak ada yang bisa pada zamannya gitu. Iya, pada zaman itu dia masih mencari guru yang bisa menyadarkan kok. Padahal guru yang bisa menyadarkanku sangat bertentangan dengan syariatnya, dengan hukum-hukumnya. Akhirnya ketemu sejarah Nabi Khidir itu. Ketemu Nabi Khidir, ternyata yang dilakukan Nabi Khidir bertentangan dengan hukum yang dibawa. Karena itu tadi orang yang larinya ke alusan itu beda dengan yang lahiriah ini. Jadi hukum-hukum hukum-hukum secara syariat itu kadang-kadang bertabrakan juga dengan hukum-hukum thariqah hakikat dan ma'rifat. Tabrakan karena apa? Kadang agama sendiri kan malah jadi beban, belenggu kadang. Jadi belenggu lah, maka adanya kolwat, adanya uslah itu kan melepaskan dari belenggu itu sendiri. Dari aturan kepengen merdeka lah ya. Dari aturan negara, aturan budaya, adat, terus aturan agama pun sudah masuk di wilayah adat kan diharuskan. Itu kadang-kadang kan jadi beban. Tapi proses untuk mencapaikan ada 4 kaki Mbak, syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Untuk proses untuk mencapai 3 ini juga melewati ini. Ya harus melewati. Harus dibelenggu dulu. Iya, harus melewati. Jadi ada tempatnya, dicampur aduk dia malah. Ya campur aduk atos. Atas. Nah sekarang gini saja, bayi umur 40 hari didulang sambel ya klenger, ya kan? Tapi bayi umur 40 tahun, ya kelonan lombok ya, itu neh malah minta nambah. Nah saya bayi baru belajar merangkak, tapi dikasih tongkat teken, ya malah nututi sirahe. Kecuali orang yang sudah berjalan, orang jejak baru dikasih tongkat, lah itu baru pas. Ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya. Maka harus ada grad sendiri. Syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Karena jelas syariah dan thariqah itu adalah syariat itu bagikan perahu. Thariqah bagikan air, ya kan? Hakikat itu dasar samudra, bahkan ma'rifat itu yang dituju yang namanya mutiara. Isi di dalam samudra. Iya, jangan disamakan. Kalau kita sudah naik perahu mau mencari mutiara, mutiara itu tempatnya kedalaman laut yang paling dalam. Maka di situ kita mencari tempat yang paling dalam itu gelombang pasti besar. Maka perahu sendiri harus yang kuat. Nanti kalau terantem oleh
gelombang ombak itu kan supaya kuat, tidak pecah. tidak pecah. Terus begitu pula juga diperindah, dibikin seperti naga, seperti mentok, seperti angsa, bebek, sesuai dengan tempatnya karena di lautan. Nah, Torekoh itu samudra, airnya itu. Kalau dia tuh mau ingin mencapai mutiara di dalam kedalaman laut itu harus berani meninggalkan perahu. Kalau dia tuh tidak berani meninggalkan perahu, ya bagaimana dia? Harus kita melepaskan perahu, ambil ke samudra. Ke samudra itu ya harus kita berani menyelam yang sedalam mungkin sampai dasar laut. Kalau dia nggak berani menyelam, bagaimana dia mencari? Bagaimana ketemu juga? Ketemu juga nggak bisa. Berarti cara di atas perahu dengan cara di air sendiri sudah beda. Ya, caranya beda. Kita di atas perahu, terus di dalam air, di dalam samudra, daratan, di dalam dasar samudra itu harus beda. Kalau kita masih di dalam air itu mau gerak ke sana kemari itu kan masih tenang saja. Tapi kalau sudah kedalaman yang dalam itu sangat tajam, itu apa itu? Tekanan air tinggi. Karang-karang itu loh. Karang-karang itu sangat tajam. Kita harus berhati-hati. Semakin dalam malah semakin bahaya. Semakin dalam semakin bahaya. Enteng sing numpak perahu tok. Nah, iya, karena perahu diberi hiasan yang indah-indah, yang apa kan? Ya ada kasihan juga kan. Orang mencegur banyu gak iso pamer rek. Kan numpak perahu iso pamer karo kancane rek. Nggih. Nah, maka syariat ini adalah perahu. Karena tujuan untuk mencari mutiara di dalam kedalaman laut yang dalam itu seharusnya perahunya dibikin kuat, karena makin dalam lautnya gelombang tuh makin tinggi, semakin besar gitu. Hantaman juga semakin kuat. Nggih. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @ahmad_supriyanto. Assalamualaikum Mbah Yai. Pangapuntene nderek tangklet. Sifat wujud Allah niku nopo yang serupa wajah kita atau insan, nyuwun penjelasanipun. Ya, kata wujud. Paham widatul wujud. Kalau dat itu wujud. Nggih. Tapi kalau jasad-jasad kita, sifat-sifat ini kan maujud. Nggih. Malah yang wujud ini nggak ada batas. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu itu wujud. Tapi kalau maujud itu ada bentuk, ada warna, bahkan ada wilangan. Nah, maka kata wujud itu jangan disamakan yang maujud. Maka orang pahami datul wujud itu menganggap tembung kata kalimah la ilaha dan ilallah, atau bermusahadah atau sesahitan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kadang kan asyhadu, bersaksi saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu logikanya seperti itu. Tuhan itu tidak ada. Yang ada ini bukan. Berarti kalau dia itu mau melihat yang nampak wujud, itu yang nampak ini harus kita tiadakan. Baru muncullah yang wujud. Kalau muncul itu bagaimana ya? baru Kalau dia muncul itu dari mana munculnya itu loh? Kalau di logika akal kan karena hilangnya yang ada ini tadi, Mbah. Hilangnya yang ada itu baru yang ada ini baru terlihat. Yang wujud baru terlihat. Iya, kalau muncul itu kan Lah ini tadi ketutupan itu. Nah, sebenarnya tidak bisa tertutup oleh segala sesuatu kok. Yang tertutup oleh segala sesuatu pandangan kita sendiri. Iya. Karena wujud itu tidak bisa tertutup oleh segala sesuatu. Yang nutupi sifat dat yang wujud ini adalah sifat-sifat yang maujud ini. Pandangan kita sendiri. Pandangan kita sendiri yang terhalang oleh yang nampak-nampak ini. Tapi yang nampak-nampak itu juga ada kaitannya dengan tujuh penderitaan tadi. Nah, maka dari itu
Terus gampangnya saja mencari Tuhan itu jangan jauh-jauh, hanya di dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita tahu bahkan pewujudan daripada yang wujud, penampakan dari yang nggak nampak, itu semua itu dari diri kita sendiri kok. Dengan intisari apa? Intinya saja keadaan kita inilah termasuk manifestasinya Allah. Layar geber, layar film itu loh, bioskop namanya. Itu kan hanya untuk menangkap cahaya. Kalau kamu mau melihat bayangan yang diputar oleh film-film itu, kamera itu harus ada layar. Kalau nggak ada layar, bagaimana kita melihat? Dan maka dalam pengakuan ini, kalau kamu ingin tahu kuasa Allah, pandanglah aku. Pandanglah aku. Karena aku ini adalah pengejawantah dari dia. Tapi ketika kalau pengen tahu wujud Allah, Mbah, kalau mau tahu wujud Allah, yang wujud apa yang wujud? Kalau mau tahu sifat Allah yang wujud, ya saya ini. Sifat larinya, Mbah, bukan zat, bukan zat. Nah, kalau kita ingin tahu zat yang sebenarnya, yang sungguh wujud, itu harus kita bisa menutup sifat kita. Tenggelamkanlah sifatmu di dalam zatmu. Seperti kita kantuk yang berat, ngantuk yang berat itu ada itu uang yang merah-merah atau yang biru-biru itu sudah nggak ingin, nggak respon, Mbah, nggak respon belas, nggak respon itu. Abot ngantuk Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akunnya @brotowali.khi8i. Assalamualaikum Yai. Salam. Kalau wayang kulit, wayang golek kok tidak kenal dalang? Pertanyaannya, kalau wayang wong nopo saged kenal kalih dalange Yai, matur sembah nuwun. Nah, maka wayang kulit sendiri kan manifestasinya wayang wong, iya kan? Dalange yo wong. Yang namanya dalang itu sing duwe kuwasa, sing nanggap, sing maha kuwasa. Wajar kalau si wayang ketemu dengan dalang itu wajar saja. Tapi yang enggak wajar itu pada umumnya si Petro ingin ketemu yang punya rumah. Gitu loh. Jadi kalau dia mengatakan wayang golek, wayang kulit kok nggak kenal dalangnya, lah berarti ini dia tidak tahu yang namanya simbolis. Nah maka di sini dengan kata-kata wayang manut dalang kok dalang manut wayang, ya gitu ya. Nah kalau Gus Sukron gimana itu? Itu Mbah, sama-sama, Mbah, saling membutuhkan. Simbiosis nih. Saling membutuhkan. Nah, saiki wayang misalnya Ibu Kunti Tali Broto kok suarane butor, dalangi kebuki wong. Kudune ya si dalang manut wayang, bentuke wong wedok kudu swara wedok. Manut cakrike nggih. Kejaba Kunti daden-daden, ngono kuwi buta manut rupa Kunti urung dirubah suarane. Ya ijeh ngreng lah ngono. Nek yo gadungan to ya. Jadi dalang itu juga manut wayang karena manut cakriknya wayang dan lakonnya. Tinggal yang mohon lakon itu siapa. Kalau Sang Maha atau yang punya rumah. Yang punya rumah minta lakon Bratayuda, artinya apa? Karno tanding. Itu dalangnya harus pakem. Harus yang jadi peran utama ya Karno kalih Janaka. Karno tanding. Karno tanding ya Janaka karo Karno Janaka Karno nggih. Gatotkaca gugur. Nah maka ya dalang ya manut wayang, wayang manut dalang. Karena apa? Nah melo wayang sendiri, si dalang itu roh ilafinya. Secara simbolis ya. Simbolis. Jadi si dalang itu roh ilafinya. Kalau yang nanggap itu yang maha sucinya. Nah maka si dalang itu sifatnya suci. Nah roh ilafi itu sifatnya suci, sedangkan yang maha kuasa itu maha suci, nggak punya mungsuh.
Oh nggih. Yang punya rumah enggak punya musuh. Nah, yang kan punya rumah kami yang musuh semua dikasih fasilitas kok. Ngono lho. Sifatnya maha. Sindene, yogone, dagelane, kabeh fasilitas sing nanggung sing di omah kok wani nanggap kok. Nggih. Lah mangka yang punya rumah tuh maha kuasa, si dalang tuh kuasa. Nah, mangka sing paling aneh padahal ya seharusnya seperti itu. Ada wayang kepengen ketemu yang punya rumah. Itu wayang yang sempurna. Karena bisa dia hidup di situ karena dari tanggapan yang punya rumah, bukan dari dalangnya. Nah kita hidup di dunia itu ada dalangnya siapa? Ya Nurun Muhammad yang di dalam diri kita dikatakan Roh Ilafi itu sendiri. Itu dalang saya. Sing nyekel peran saya itu pinangka kodratullah, kuasane Allah. Tapi kalau Allah sendiri itu adalah maha. Maha. Nah maka kita di dunia ini dengan yang maha itu tidak hubungan tapi ada kesinambungan karena sudah diberi kodrat. Kodrat ini diberikan Purbawaseso kepada Nurun Muhammad yang namanya Roh Ilafi itu sendiri. Sudah ada skenarionya. Sudah ada skenarionya. Skenarionya wis enak ngoten iki. Oke. Berarti harus bisa membedakan antara letterlek dengan simbolis ya. Nah, iya harus bisa membedakan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @triharjanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Romo Yai Muhammad Nurwarji izin bertanya, apa arti filosofinya Semar kok perutnya gede? Matur sembah nuwun, Mbah. Nak digawe ceking ora pantes. Lah mangka lambang Semar. Semar sendiri ada filosofi yang banyak. Jadi perut gede, bokong gede, itu filosofinya kan dia nguntal gunung, nggak bisa keluar. Gunung itu dalam arti gugu perkara sing demunung. Itu Semar. Semar sendiri kan filosofinya banyak ya. Maka dia diarani lanang duwe gumbak, diarani wadon wong nyatane sipate lanang. Tapi sebenarnya Semar itu ora lanang ora wadon, sebab jiwa kemong. Semar sendiri. Maka iya dikatakan mayang toko, mengatakan ismoyo, mau penembahan ismoyo, is ketemu soko i dan s, istighfar dan solawat. Moyo tegese perkara yang samar. Dinamakan mayang toko, mayang kiblat toko pati, wong sing ngerti kiblating pati. Wong sing ngerti kiblating pati kudune boga gati, boga pangan, gati kuwi lentang. Wong sing mangan lentang. Terus lentange dipangan entek mbah nggo. Iku filosofi meneh lah ya. Simbolis lagi. Simbolis. Jadi bintang itu kalau cahaya terang di dalam yang tempat yang terang tidak akan kelihatan. Tapi di dalam tempat yang gelap gulita dia baru muncul, kelihatan. Menjadi lentera. Nah, indah, edi, peni. Nah, maka wong sing ketika kiblating pati apabila dia tuh menempuh jalan kegelapan seharusnya senyum, bukannya sambat. Sambat ngayuwara, payus. Ya salahku opo. Sifat Semar. Konaah lagi nih. Konaah menerima. Jimat bisa ngucap, jopo bisa kondong, ilmu bisa temu, ya wujudnya Semar. Semar itu sebuah filosofi. Filosofi lah, maka Kanjeng Sunan Kalijaga itu ngarang Punakawan itu memang dirangkai sedemikian rupa untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Maka Semar itu kan sebagian Punakawan. Pono tegese weruh, kawan tegese kanca. Ya setidaknya wong awake dhewe kudu ngerti kancane ya kaya Janaka kae ya. Lah itu sebenarnya hadis yang dibawakan Sunan Kalijaga itu Samira Fatuk Nalabaga. Samira Fatuk Nalabaga itu jawane ya nglakonana sapa sira kang bagus
lan ninggalo sapa sira kang lacut utawa ala. Jadi setiap satrio mesti nguceli megang peran itu. Mula seolah-olah di mana saja diikuti, maka kalau ada satria tetel sipating satrio sang Punakawan nggak mau ikut. Otomatis. Otomatis. Gini nang wayang kan di skenario gitu. Nah, kejobo toko karo milung. Ndi bocahe. Oke. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.